Belajar mungkin sebuah kewajiban, tapi sebagian dari orang itu ada yang merasakan bahwasannya belajar itu adalah kebutuhan. Mungkin di antara kalian juga ada yang merasakan bahwasannya aku sudah belajar seoptimal mungkin, tapi kenapa hasilnya kok kurang optimal ya? Mungkin di beberapa kalian juga ada yang merasakan bahwasannya selama pandemi ini belajar aku chaos banget karena terlalu banyak distraksi. Atau mungkin di beberapa dari kalian merasa bahwasannya belajar selama pandemi ini kurang efektif karena faktor-faktor eksternal. Daripada kita memperhatikan atau kita fokus atau kita nyalahin faktor-faktor eksternal itu, lebih baik kita belajar atau kita memahami bagaimana sih cara belajar yang efektif untuk diri kita sendiri. Sejujurnya, aku ngedapetin beberapa hal ini itu bukan dari pengalaman aku aja, tapi aku juga ngeliat dari beberapa pengalaman orang lain, bagaimana orang lain ini menyikapi atau mencari cara bagaimana belajar yang efektif untuk diri dia sendiri. Kemudian aku praktekin dan ternyata memang benar-benar bisa optimal di diri aku pribadi. Jadi yang pertama yaitu adalah kita harus tentuin dulu motivasi dan tujuan belajar kita. Jangan sampai kita itu punya niat bahwasannya belajar itu adalah untuk pamer aja. Tapi kita juga harus tahu tujuan dan motivasinya itu apa. Entah itu kita ambil dari cita-cita kita, atau kita termotivasi dari orang tua kita, dari kakak kita, atau dari teman-teman kita. Yang kedua, yaitu adalah rapikan tempat belajar. Karena kalau misal tempat belajar kita itu udah berantakan, nah mood itu pasti akan terpengaruh. Jadi kalau misal belajar ini kan kita kan tujuannya untuk menambah ilmu, kerja otak kita itu kan akan bertambah. Jadi kalau bisa kita ringankan dulu apa yang kita lihat, kemudian kita tambah beban atau cara kerja di otak kita, sehingga nanti pas belajar itu bisa lebih rileks. Nah, kemudian yaitu adalah yang ketiga, yaitu adalah suasana belajar. Kalian juga harus paham nih suasana apa yang kalian suka untuk kalian belajar. Entah itu suasana rame, sedang, ataupun sunyi. Kalau misal aku pribadi, aku lebih cenderung ke suasana yang sunyi. Karena itu lebih kondusif, lebih fokus, lebih konsen. Tapi ada beberapa orang juga yang lebih suka belajar itu di tempat rame. Ketika semakin rame, dia itu malah semakin fokus akan bukunya atau akan pelajarannya. Jadi kalian bisa cari tahu dulu sebenarnya suasana apa sih yang kalian cari. Kemudian juga dari segi jam, itu juga ngaruh. Kalau misalnya aku pribadi, aku lebih suka belajar itu adalah malam, yaitu dari jam 8 sampai jam 12 mungkin, pokoknya sekitaran dari jam-jam yang sepi dari aktivitas gitu. Kalau misalnya yang rame dari aktivitas, itu kedengarannya itu adalah bising malahan, nggak bisa konsen. Tapi kalau misalnya di antara kalian yang malahan mencari keramaian untuk tujuan belajar, itu nggak apa-apa banget, karena memang orang itu dalam belajar itu beda-beda. Kemudian yang keempat yaitu adalah gaya belajar. Nah, menurut aku gaya belajar itu adalah your learning habit sih. Jadi gaya belajar udah kita ketahui, mungkin sebagian udah tahu juga bahwasannya gaya belajar itu dibagi 3, ada yang visual, auditory, sama kinestetik. Nah, kalau menurut aku itu lebih cenderung ke yang visual audio. Kalau misalkan sendiri, kalian bisa cermatin nih di kalian itu lebih suka ngelihat yang gambar-gambar, yang ikonik-ikonik, itu mungkin kalian bisa lebih cenderung ke visual, atau kalian lebih suka ke yang tulisan, itu kalian lebih cenderung ke visual. Kalau misalnya kalian yang lebih bisa nangkep atau cepat nangkep dengan audio, nah berarti itu kalian belajar dari sisi auditori. Kalau misalnya yang kinestetik, itu kalian tuh harus gerak, biasanya tuh kalian harus ngelihat sesuatu hal yang konkret dan kalian tuh harus cari tahu sendiri, pokoknya kalian tuh harus gerak lah intinya. Yang lebih efektifnya lagi yaitu adalah penggabungan antara ketiga hal itu. Jadi digabung antara audio, visual, sama kinestetik. Menurut aku, ketika kita melihat video seperti ini nih, mungkin itu mengasah auditori kita sama visualnya kita. Tapi kalau misalnya kita nggak tulis, itu kadang kebesokannya atau beberapa menit kemudian, itu kita tuh bisa lupa materi apa sih yang kita dapat, atau pembahasan apa sih yang mungkin penting untuk hidup kita ke depannya, atau mungkin kita sering dengar podcast, lihat podcast, tapi kita itu kadang
ngedapet pelajaran dari podcast tersebut tapi kebesokannya lupa. Nah, itu tuh mungkin kita kurang kinestetiknya, yaitu adalah kita kurang nyatet. Jadi mungkin dengan cara mencatat itu bisa ngebangkitin gaya belajar kinestetik kita biar di minggu-minggu berikutnya kita ingat apa yang kita pelajari. Kemudian yaitu adalah cara yang kelima, yaitu adalah memproses ulang. Kalau misalnya memproses ulang ini aku belajar dari teorinya Feynman. Feynman teknik ini memang sangat ampuh banget. Jadi yang namanya belajar setelah kita memahami gaya belajar kita, entah itu auditori, visual, atau kinestetik, kita juga harus tahu nih gitu bagaimana kita cara memproses atau mempelajari hal tersebut di rumah, atau kita harus mengulangi teori tersebut. Kalau misalnya di Feynman teknik ini, bagaimana kita dari sesuatu hal yang kompleks itu kita bisa mensimplifikasikan hal tersebut. Jadi kalau misalnya kita dipaparkan sebuah penjelasan oleh guru kita, nah itu kan masih sesuatu hal yang kompleks mungkin, atau kalian ngerasa kayak, ih kok guru aku kok ngejelasinnya ribet banget ya, sebenarnya apa sih harfiahnya dari keilmuan ini. Nah kalian itu berarti memproses ulang, kalian mempelajari ulang sampai kalian nemu prinsip simple, sampai kalian bisa mensimplifikasikan tentang teori yang guru kalian ajarin. Nah berarti kalian itu mempraktekkan mengenai Feynman teknik, di mana dari sesuatu hal yang kompleks kalian bisa menyederhanakannya dengan cara kalian sendiri. Nah menurut aku dengan cara yang seperti itu, kalian itu bisa lebih paham dari materi atau teori-teori yang diberikan oleh guru kalian. Karena menurut Feynman teknik ini, itu tahu itu aja nggak cukup. Karena tahu sama ngerti itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita cuma sekedar tahu, itu ya cukup hanya di skin aja, hanya di kulitnya aja. Tapi kalau misalnya kita ngerti, kita tahu sampai ke tulang-tulangnya. Dan menurut aku belajar itu kan nggak cuma dari guru ya, kalian bisa belajar atau kita semua bisa belajar dari yang namanya internet, jurnal, bahkan dari tulisan-tulisan orang lain. Nah, ketika kita sudah membaca tulisan orang lain, entah itu jurnal atau buku atau apa, itu mungkin kompleks gitu, tapi ketika kita sudah bisa menyederhanakannya atau mensimplifikasikannya, berarti itu kita sudah menganut Feynman teknik. Jadi dari Feynman teknik ini kita itu dituntut untuk ngerti, bukan sekedar tahu. Kemudian adalah yang keenam, mengklasifikasikan antara urgent dan priority. Nah, mungkin dari beberapa kalian ada yang ngeluh ya, ada yang berpikir bahwasannya, mata pelajaran aku kan gak cuma matematika, biologi, fisika, tapi ada mata pelajaran yang lain. Nah, semuanya pasti akan ada tesnya. Nah, gimana itu? atau mungkin kalian ngerasa apalagi di sekolah online kayak gini selama pandemi itu pasti tugas itu kalian ngerasa lebih bejibun. Tugas yang banyak tersebut kalian juga harus tahu, atau kalian juga bisa mengklasifikasi antara yang mana sih urgent, yang mana sih priority. Jadi kalau misalnya menurut aku, kalau misalnya kalian ngerasa tugas kalian itu banyak banget, kalian itu harus mengutamakan yang urgent dulu atau priority dulu. Menurut aku itu kalian harus utamain yang urgent dulu, baru yang priority kalau misalnya pilihannya dua tersebut. Karena menurut aku semua mata pelajaran itu nggak ada yang nggak penting, semuanya itu adalah prioritas. Berarti makanya sekarang klasifikasinya itu adalah cuma ada dua, yang urgent atau yang priority. Jadi kalau misalnya cuma ada dua pilihan itu, aku lebih mengutamain yang urgent dulu daripada yang priority. Nah, setelah kalau misalnya yang urgent itu selesai, baru kalian yang selesaiin yang priority. Nah, kalau misal mau yang lebih baiknya lagi, yang lebih dahsyatnya lagi, yaitu adalah kalian itu nggak ada urgent, nggak ada pilihan urgent. Jadi kalian hanya ada pilihan priority aja. Jadi kalian bisa mengelola tugas kalian dengan baik kalau misalnya itu nggak ada kolom urgent sama sekali. Mungkin di sini kalian bisa bikin tabel mulai dari sekarang, entah itu dari tanggal atau terus kalian bagi dua kolom, yaitu antara urgent sama priority. Kemudian kalian bisa tulis nih tanggal berapa dikasih tugasnya, terus harus tanggal berapa ngumpulinnya, terus itu berarti kalian bisa kategorikan ke kategori apa, urgent atau priority. Kalau misal dari sekarang nih, hari ini kalian dikasih tugas, terus besok kalian harus ngumpulin, berarti itu judulnya urgent. Tapi kalau misalnya yang priority, itu tenggang waktunya itu adalah masih panjang. Kalau misal kalian bisa disiplin dengan mengerjakan tugas aja. Misal hari ini diberikan tugas oleh guru kalian, terus kalian langsung mengerjakannya, sehingga nggak nunggu besok-besok. Jadi kolom urgent ini tuh kosong gitu loh. Jadi kalian tinggal kedepannya ngurusin yang priority aja.
Kemudian yang terakhir yaitu adalah cari teman belajar. Oke, mungkin untuk selama kayak gini PPKM mungkin kalian agak kesulitan untuk cari teman belajar, tapi kalian bisa kan video call teman kalian untuk rame-rame, Zoom bareng, Google Meeting bareng, diskusi bareng, gimana sih dalam menyelesaikan tugas gitu, bukan semata-mata copy paste tugas teman, tapi melainkan kalian tuh diskusi atau belajar bareng. Ya, jadi di rumah masing-masing atau di kamar masing-masing kalian itu bisa belajar bareng dengan baik, dan itu tuh secara nggak langsung ngebangkitin mood sih. Kayak misal contohnya aku punya teman, punya circle yang temen deket gitu. Nah, kita itu punya target atau tugas yang beda-beda karena kita juga udah cukup dewasa ya, pekerjaannya juga beda-beda. Tapi kita itu kerjainnya itu bareng gitu. Kita saling video call, Zoom, Google Meet untuk menyelesaikan semua itu. Dan ngediskusiinnya juga kalau misal kita terdapat kesalahan yang kita alami. Karena belajar itu bukan hanya terjadi di usia dini, tapi belajar itu adalah seumur hidup. Menurut aku cara ini atau di video ini yang sudah aku berikan advice-nya semoga berguna atau semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi pengingat untuk pribadi aku juga kalau misalnya nanti aku tiba-tiba belok dari koridor. Belajar itu dilakukan seumur hidup. Jadi temukan cara belajarmu.